teman-teman yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bertemu kembali dengan saya, Pendeta Muda Dr. Gigi Santi Tambunan. Saya percaya kita semua ada dalam keadaan diberkati oleh Tuhan. Hari ini kembali kita merindukan untuk diberkati lewat kebenaran firman Allah. Saya dan saudara, teman-teman semuanya, kita adalah orang-orang yang dipanggil dan dipilih untuk menjadi bagian anak-anak kerajaan Allah. Hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, berhati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Ketika kita sudah menjadi anak Tuhan, sudah menerima Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita, tentunya di dalam menjalani hari ke hari, ada pendewasaan secara kerohanian. Sama seperti seorang anak kecil yang bertumbuh, kemudian dia akan menjadi seorang remaja, lalu bertumbuh lagi menjadi seorang yang dewasa. Demikian juga dengan kehidupan kekristenan kita. Sebagai anak Tuhan, tentunya kita tidak menginginkan kehidupan kerohanian yang berjalan di tempat, tetapi melalui berbagai macam problema, masalah, bahkan juga kemenangan demi kemenangan yang kita hadapi, di situ kita mulai bertumbuh iman percaya kita kepada Tuhan. Tetapi tahukah teman-teman terkasih, kita semua akan menjadi mangsa dan sasaran si iblis, kuasa kegelapan yang ingin selalu menjatuhkan iman kita, bahkan membuat kita jauh daripada Tuhan. Kita harus mengingat bahwa iblis juga bekerja dengan luar biasa untuk membuat anak-anak Tuhan berbalik dan tidak lagi mempercayai akan kekuatan kuasa Tuhan. Sehingga ayat di 1 Korintus ini mengingatkan kita agar kita waspada, agar kita jangan berpikir bahwa ketika kita sudah ada dalam Kristus bahwa kita tidak akan mungkin lagi dijatuhkan oleh perkara-perkara apapun. Kita tidak mungkin lagi akan dijatuhkan oleh perkara-perkara yang iblis lakukan buat kita. Ayat ini berkata, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, berhati-hatilah supaya jangan ia jatuh. Siapapun kita, anak Tuhan, pelayan Tuhan, bahkan hamba Tuhan yang besar sekalipun, yang sudah terkenal sekalipun, kita semua mempunyai resiko untuk jatuh. Kita semua siap untuk menjadi mangsa dari si iblis dan kuasa kegelapan. Tetapi ada hal-hal yang harus kita ingat, bahwa semakin tinggi pohon, maka anginnya juga akan semakin kencang. Apa yang harus kita lakukan agar kita dapat memperoleh kemenangan, agar kita dapat tetap memegang teguh iman percaya kita kepada Tuhan? Iblis dengan segala tipu muslihatnya melancarkan panah apinya kepada semua orang tanpa terkecuali yang lengah dan yang tidak berjaga-jaga. Itu sebabnya di dalam Amsal pasal 7 ayat yang ke-21 sampai 22 di sana dikatakan, ia merayu orang muda itu dengan berbagai macam bujukan, dengan kelicinan bibir ia menggodanya, maka tiba-tiba orang muda itu mengikuti dia seperti lembu yang dibawa ke pejagalan dan seperti orang bodoh yang terbelenggu untuk dihukum. Iblis mendatangi kita, mencobai kita, terkadang bukan dengan rupa yang mengerikan, tetapi kita melihat di sini dia datang dengan berbagai macam bujukan. Dia datang dengan kelicinan bibir, ia menggodanya, sehingga terutama untuk orang-orang muda, tetapi juga tidak terkecuali bagi kita yang sudah dewasa secara umur, bahkan orang tua yang sudah lanjut usia, kita masih memiliki kemungkinan-kemungkinan untuk jatuh dan ditawan oleh iblis dan kuasa kegelapan. Tetapi Rasul Paulus mengingatkan di dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-24, di sana dikatakan, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Ini akan mengingatkan kita kembali setiap hari. Setiap hari kita harus menyalibkan daging kita dengan segala hawa nafsu dan keinginan kita. Dengan cara seperti apa? Yang pertama, kita harus membangun manusia roh kita melalui persekutuan yang karib dengan Tuhan. Setiap hari harus kita lakukan. Melalui saat teduh kita, melalui pembacaan firman Tuhan setiap hari. Jangan sekali-sekali, jangan menunggu sampai ada ibadah pada hari Minggu atau ibadah
Telkomsel kita baru membaca firman Tuhan, tetapi harus setiap hari kita membangun manusia roh kita melalui persekutuan roh kita dengan Tuhan, melalui pembacaan Alkitab setiap hari, melalui doa-doa kita setiap hari dengan Tuhan, melalui pujian, penyembahan kita kepada Tuhan, dan jangan menjauhkan diri dari setiap pertemuan-pertemuan ibadah kita. Kita harus beribadah dengan teman-teman dan saudara seiman. Jangan mengisolasi diri dan menyangka bahwa saya tidak perlu beribadah ke gereja, cukup dengan membaca firman Tuhan di rumah atau menyaksikan ibadah-ibadah online yang pada saat ini banyak ditampilkan di sosial media. Saya mau berkata, teman-teman yang kekasih, pertemuan kita dengan saudara seiman lainnya itu juga termasuk persekutuan. Karena firman Tuhan berkata bahwa 2 atau 3 orang yang berkumpul di dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Artinya persekutuan dengan saudara seiman itu juga adalah hal yang disukakan oleh Tuhan. Jadi jangan hanya berdiri sendiri, jangan hanya beribadah sendiri, tetapi kita juga harus beribadah bersama-sama dengan teman-teman kita seiman lainnya. Kemudian di dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-16 dikatakan, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Terkadang memang roh kita penurut, tetapi daging ini lemah. Ada begitu banyak hal-hal yang sebenarnya tidak ingin kita lakukan. Bahkan Rasul Paulus sendiri sampai pada akhirnya dia berkata bahwa dia memiliki duri dalam dagingnya. Dia selalu ingin melakukan yang baik, tetapi yang jahat itu padanya, ada padanya. Sekelas Rasul Paulus saja dengan penuh kejujuran dan kerendahan hati mengakui hal itu. Apakah lagi kita yang mungkin belum mempunyai embel-embel sebagai seorang rasul? Kita adalah orang-orang yang selalu berusaha setiap hari untuk hidup di dalam roh, sehingga kita harus menyalipkan segala keinginan-keinginan daging kita. Bahkan di dalam Amsal pasal 7 ayat 1-3, hai anakku, berpeganglah pada perkataanku dan simpanlah perintahku dalam hatimu. Berpeganglah pada perintahku dan engkau akan hidup. Simpanlah ajaranku seperti biji matamu. Tambatkanlah semuanya itu pada jarimu dan tulislah itu pada loh hatimu. Ini yang saya katakan di awal tadi, bahwa dalam menciptakan persekutuan dengan Tuhan, setiap hari kita harus membaca firman Tuhan. Sehingga kita tahu perkataan firman Tuhan yang harus menjadi pegangan kita, yang menjadi pedoman hidup kita. Sehingga kita akan hidup. Dan itu kita buat di dalam loh hati kita. Ajaran firman itu kita buat seperti biji mata kita. Ditambatkan semuanya itu pada jari kita. Dan dituliskan pada loh hati kita. Dan kita percaya ketika tekanan dan tantangan dunia ini semakin hari semakin berat, jangan pernah meninggalkan jam-jam ibadah, jam-jam persekutuan kita dengan Tuhan. Hai anak-anak muda, jikalau pada saat ini engkau sedang menjalin hubungan dengan lawan jenismu, engkau sedang bertanya apakah jodoh yang Tuhan siapkan atau orang yang saat ini sedang bersama dengan saya adalah jodoh yang berasal dari Tuhan, saya mau katakan jika itu dari Tuhan, jika jodoh itu dari Tuhan, maka akan membuat engkau semakin dekat kepada Tuhan dan semakin menyukai ibadah. Jika ternyata hubunganmu membuat engkau jauh dari Tuhan, bahkan meninggalkan jam-jam ibadahmu, dipastikan bahwa orang tersebut tidak berasal daripada Tuhan. Dan itu bukan yang terbaik untuk menjadi jodohmu. Oleh sebab itu, teman-teman yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Filipi 4 ayat yang ke-13 berkata bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Jika kita dengan kekuatan sendiri mungkin akan mengalami kesulitan di dalam menyalipkan setiap keinginan daging kita, hawa nafsu kita. Kita sedang berjuang untuk melakukan kehendak Allah, bahkan juga untuk tidak lagi melakukan hal-hal yang menjadi keinginan daging yang tidak menyukakan hati Tuhan. Tetapi kita memohon pertolongan daripada Tuhan. Seperti di dalam Filipi tadi dikatakan bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Perkara apapun yang saat ini sedang dipercayakan kepada kita, jika kita percaya kepada Tuhan, jika kita meminta supaya Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita,
maka kita pasti akan dapat melewati apapun yang pada saat ini terjadi dalam kehidupan kita. Itu sebabnya teman-teman yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita waspada supaya jangan sampai kita jatuh. Jangan kita menjadi orang yang sombong, merasa diri kita kuat sehingga kita tidak lagi membutuhkan persekutuan dengan Tuhan dan tidak lagi membutuhkan persekutuan bergabung dengan saudara-saudara seiman lainnya karena kita merasa sudah menjadi orang yang kuat. Tetapi biarlah kita tetap teguh berdiri, berhati-hatilah supaya jangan kita jatuh, dan kita memohon kekuatan kuasa Roh Kudus setiap hari menuntun kita hari demi hari agar kita menjadi orang-orang yang tetap setia dan diperkenan oleh Tuhan sampai pada akhirnya. Haleluya. Doa saya agar kita semua menjadi orang-orang yang tetap setia sampai pada akhirnya, yang tetap kuat bertahan dan mempertahankan firman Allah yang kita taruhkan di dalam loh hati kita. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saya dan saudara. Haleluya.